Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita melanjutkan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, di mana temanya adalah terus berkobar, jangan gentar, Kristus pasti menang. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, nas ini merupakan salah satu penglihatan simbolis penting dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes saat dibuang ke Pulau Patmos. Melalui penglihatan ini, Yohanes menerima pesan pengharapan dan kemenangan bagi gereja Tuhan yang menghadapi tantangan dan penganiayaan. Nah, di dalam penglihatan tersebut, Yohanes diperintahkan untuk mengukur bait Allah, mesbah, altar, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Pengukuran ini memiliki makna simbolis penting, yaitu pemisahan antara yang kudus dan najis, serta perlindungan Allah atas umatnya yang setia. Bait Allah melambangkan gereja yang sejati. Mesbah melambangkan ibadah dan doa-doa umat Allah. Sedangkan pengukuran atas orang-orang yang beribadah menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan Allah atas mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudaraku, tetapi pelataran luar bait suci dikecualikan dari pengukuran dan diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir. Bagian ini melambangkan orang-orang munafik yang secara lahiriah tampak seperti bagian dari gereja, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Kristus. Mereka akan bersekutu dengan iblis dalam memusuhi umat Allah yang sejati. Yohanes juga menerima pesan bahwa bangsa-bangsa tersebut akan menginjak-injak kota kudus, simbol dari gereja, selama 42 bulan, yaitu masa di mana gereja menghadapi perlawanan, penganiayaan, dan penindasan dari dunia yang membenci Kristus. Tapi meskipun demikian, penderitaan gereja tidak akan berlangsung tanpa batas. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan batas waktunya. Penglihatan ini membawa pesan yang relevan dan menghibur bagi gereja di sepanjang abad. Umat Allah yang setia dapat bersuka cita karena telah diukur dan dimateraikan oleh Roh Kudus, serta nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita, anak-anak Tuhan, tidak perlu takut bahaya karena Kristus menyertai kita. Saudara, tapi meskipun demikian, penglihatan ini juga mengandung peringatan bagi gereja untuk terus berjaga-jaga terhadap pelataran luar dalam tanda kutip, yaitu orang-orang yang hanya mengaku Kristen secara lahiriah, tetapi hatinya terikat pada dosa dan dunia. Gereja harus terus berpegang pada ajaran para rasul, harus hidup kudus dan setia memberitakan Injil. Nah, Yohanes memperingatkan bahwa pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh gereja di dunia ini hanyalah sementara. Kristus telah menang atas dosa dan maut, serta akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menyempurnakan kemenangannya. Dan pada saat itu, gereja yang setia akan menerima upah keselamatan kekal dan bersuka cita tanpa henti dalam hadiratnya. Saudara, penglihatan ini mendorong umat Allah untuk terus melangkah maju dalam iman dan ketaatan di tengah-tengah dunia yang gelap, dengan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Seperti kata Paulus, penderitaan ringan yang sekarang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan diterima. Oleh karena itu, gereja, orang-orang Kristen harus tetap setia dan bersekutu
dengan Tuhan bertekun sampai akhir. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus terus berjaga-jaga dan menjaga kekudusan hidup kita di tengah dunia yang semakin menentang iman Kristen. Marilah kita mengingat bahwa penderitaan dan tantangan yang kita hadapi di dunia ini hanyalah sementara, dan Kristus akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Biarlah pengharapan ini mendorong kita untuk setia dan bertekun dalam iman sampai akhir. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuatkanlah iman kami untuk terus setia kepadamu di tengah dunia yang menentang kami. Tolonglah kami untuk hidup kudus dan tidak berkompromi dengan dosa. Ingatkanlah kami akan pengharapan yang kekal dalam Kristus, sehingga kami tetap bersukacita sekalipun harus menderita. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.